Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis data panel dengan kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama adalah Hasanuddin Limli, yang kedua adalah Metasari, yang ketiga adalah Anwar Khairuddin, yang keempat adalah Nadia Kamelia, yang terakhir adalah saya sendiri, karena Paga Putra Nirwana. Yang pertama, pembahasan kita adalah kasus 1. Next. Sebuah penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah atau PAD dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah 8 kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di sepanjang pantai selatan, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 2018 sampai 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan model regresi panel yang paling sesuai digunakan untuk memodelkan pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah untuk kabupaten atau kota di Jawa Timur. Berikut ada datanya dari tahun 2008 sampai 2012 dari beberapa kota tersebut. Next. Nah, selanjutnya adalah menentukan model data panel. Yang pertama adalah menggunakan rule of thumb atau garis besar penggunaan asumsi fixed effect atau random effect. Secara a priori diharapkan belanja daerah berkorelasi positif dengan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Model yang dibentuk sebagai berikut. Secara rule of thumb, ketika N jumlah unit cross-section besar dan T jumlah unit time series kecil, dan untuk pengamatan bukan berupa sampel dari populasi yang lebih besar, maka model fixed effect lebih tepat untuk digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Metasari. Menentukan model data panel dengan uji diagnostik secara statistik. Yang pertama menggunakan uji Hausman dengan hipotesis 0, yaitu cof alpha I x IT sama dengan 0, atau dengan kata lain asumsi random effect lebih tepat dengan hipotesis 1 cof alpha I x IT tidak sama dengan 0, atau asumsi fixed effect lebih tepat digunakan. Berdasarkan statistik uji Hausman, nilai p-value 0,00270888 yang mana kurang dari alfa 0,05, maka dapat diputuskan tolak H0 dan disimpulkan model yang tepat untuk regresi data panel pada data kasus 1 adalah model fixed effect atau FE. Selanjutnya, menentukan model data panel melalui statistik uji dengan panel diagnostik didapatkan nilai p-value 0,00239022 yang mana bernilai kurang dari alfa 0,05 sehingga keputusannya tolak H0. Berdasarkan uji Hausman didapatkan nilai p-value 0,00270888 yang mana berdasarkan berdasarkan diagnostik model ini tadi didapatkan nilai p-value-nya seluruhnya kurang dari alfa 0,05 sehingga keputusannya tolak H0 dan model yang tepat digunakan untuk regresi data panel pada data kasus 1 adalah model fixed effect atau FE. Selanjutnya, berikut adalah output analisis data panel yang menjelaskan terkait koefisien dan standar error pada model regresi data panelnya. Boleh tolong di next. Berikut merupakan efek individu per unit konstan dari efek antar individu per unit konstan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Model yang diperoleh yaitu len BDIT topi sama dengan min 0,103765 ditambah 0,265208 len PADIT ditambah 0,825005 len DAUIT min 0,029591 D2I min 0,220303 D3I min 0,081999 D4I min 0,09070060 D5I ditambah 0,051258 D6I ditambah 0,014627 D7I
min 0,1352368I. Untuk I sama dengan 1 hingga 8 dan T sama dengan 1 hingga 5. Di mana D1I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Banyuwangi, bernilai 0 untuk selainnya. Untuk D2I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Blitar dan bernilai 0 untuk selainnya. Untuk D3I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Jember, bernilai 0 untuk selainnya. D4I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Lumajang dan bernilai 0 untuk selainnya. Untuk D5I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Malang, bernilai 0 untuk selainnya. D6I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Pacitan dan bernilai 0 untuk selainnya. D7I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Trenggalek dan bernilai 0 untuk selainnya. D8I bernilai 1 jika Kabupaten KI adalah Tulungagung dan bernilai 0 untuk selainnya. Interpretasinya, beda rata-rata belanja daerah antara Blitar dan Banyuwangi sebesar min 0,013333621. Pada nilai PAD dan DAU yang sama, rata-rata belanja daerah Kabupaten Blitar lebih rendah 0,0133621% daripada rata-rata belanja daerah Kabupaten Banyuwangi. Perbedaan ini tidak signifikan. Selanjutnya, beda rata-rata belanja daerah antara Jember dan Banyuwangi sebesar min 0,324068. Pada nilai PAD dan DAU yang sama, rata-rata belanja daerah Kabupaten Jember lebih rendah 0,324068% daripada rata-rata belanja daerah Kabupaten Banyuwangi. Perbedaan ini signifikan. Yang ketiga, berbeda rata-rata belanja daerah antara Blitar dan Banyuwangi sebesar min 0,013333621. Pada nilai PAD dan DAU yang sama, rata-rata belanja daerah Kabupaten Blitar lebih rendah 0,0133621% daripada rata-rata belanja daerah Kabupaten Banyuwangi. Perbedaan ini tidak signifikan. Yang keempat, beda rata-rata belanja daerah antara Malang dan Banyuwangi sebesar min 0,194471. Pada nilai PAD dan DAU yang sama, rata-rata belanja daerah Kabupaten Malang lebih rendah 0,194471% daripada rata-rata belanja daerah Kabupaten Banyuwangi. Perbedaan ini signifikan. Yang kelima, beda rata-rata belanja daerah antara Pacitan dan Banyuwangi sebesar min 0,0525065. Pada nilai PAD dan DAU yang sama, rata-rata belanja daerah Kabupaten Pacitan lebih rendah 0,0525065% daripada rata-rata belanja daerah Kabupaten Banyuwangi. Perbedaan ini tidak signifikan. Yang selanjutnya yang keenam, beda rata-rata belanja daerah antara Trenggalek dan Banyuwangi sebesar min 0,0891523. Pada nilai PAD dan DAU yang sama, rata-rata belanja daerah Kabupaten Trenggalek lebih rendah 0,0891523% daripada rata-rata belanja daerah Kabupaten Banyuwangi. Perbedaan ini tidak signifikan. Yang ketujuh, beda rata-rata belanja daerah antara Tulungagung dan Banyuwangi sebesar min 0,239001. Pada nilai PAD dan DAU yang sama, rata-rata belanja daerah Kabupaten Tulungagung lebih rendah 0,239001% daripada rata-rata belanja daerah Kabupaten Banyuwangi. Perbedaan ini signifikan. Untuk seluruh kabupaten, pada nilai DAU yang sama, kenaikan 1% PAD secara signifikan akan menaikkan belanja daerah sebesar 0,265208%. Untuk yang terakhir, untuk seluruh kabupaten pada nilai PAD yang sama, kenaikan 1% DAU secara signifikan akan menaikkan belanja daerah sebesar 0,825005%. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Jimli. Masih kasus 2, yakni untuk tugas analisis data panel. Jadi next. Pada kasus 2 ini diperoleh data yang nantinya akan terdiri dari label-label yang berada pada catatan, yakni UN, itu tingkat pengangguran yang diungkapkan dalam satuan persen, kemudian COM, yaitu indeks transaksi jam dalam dolar AS, kemudian kan adalah singkatan untuk Kanada. Adapun model yang
digunakan dalam kasus ini adalah IT sama dengan beta 1 plus beta 2 XIT plus UIT dengan I yang berjalan dari 1 sampai 3 dan T yang berjalan dari 1 sampai 27, di mana Y adalah kompensasi per jam di sektor manufaktur dalam AS, sementara X adalah tingkat pengangguran sipil dalam satuan persen. Berikut adalah data yang digunakan dalam kasus kedua, yakni diplomasi atau Britania Raya yang dihimpun dari tahun 1980 sampai tahun 2000. Next. Next. Oke. Pada kasus kedua ini akan kita gunakan dua metode penentuan model. Yang pertama menggunakan rule of thumb, kemudian yang kedua menggunakan statistik uji. Yang pertama menggunakan rule of thumb. Secara a priori, pada analisis ini diharapkan indeks kompensasi per jam memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pengangguran. Adapun model yang dibentuk adalah COP IT sama dengan alpha I plus beta 1 UNI plus epsilon IT dengan I yang berjalan dari 1 sampai 3 yang diperoleh dari jumlah negara yang dilibatkan dalam penelitian ini, yakni US, Kanada, dan UK. Kemudian T dari 1 sampai 27, yaitu banyaknya periode yang dihimpun dari tahun 90 sampai 2006. Sehingga dapat diasumsikan bahwa analisis regresi panel data kasus 2 lebih tepat menggunakan fixed effect dengan pendekatan LSTP. Next. Nah, yang kedua adalah menggunakan metode uji diagnostis secara statistik. Dengan model YIT sama dengan alpha I plus beta 1 XT plus epsilon IT dari I yang berjalan dari 1 sampai 3 dan T dari 1 sampai 27. Pertama menguji Hausman dengan hipotesis 0, kovarian alpha I XIT sama dengan 0 atau asumsi random effect lebih tepat. Melawan hipotesis tandingan kovarian alpha I XIT tidak sama dengan 0 atau kata lain asumsi FE lebih tepat. Next. Nah, diperoleh output melalui aplikasi Gretel, yakni p-value sebesar 0,13261. Interpretasinya, dengan p-value yang lebih dari nilai alpha, yaitu 0,05, maka dengan ini, keputusannya adalah H0 diterima. Sehingga model yang tepat untuk data panel pada kasus 2 ini adalah model random effect. Selanjutnya dilakukan uji Bruce-Fagan karena keputusan uji Hausman 5H. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke uji Bruce-Fagan dengan hipotesis awal yaitu H0 adalah sigma A kuadrat sama dengan 0 atau asumsi pooled OLS lebih tepat dengan tandingan uji hipotesis 1 yaitu sigma A kuadrat tidak sama dengan 0 atau asumsi random effect lebih tepat. Bisa di next. Nah, berdasarkan uji Bruce-Fagan didapatkan p-value sebesar 0,602319, di mana itu lebih dari alfa 0,05, maka dengan keputusannya adalah terima H0 dengan interpretasi model yang tepat untuk regresi data panel pada data kasus 2 adalah pool. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah output analisis data panel menggunakan 81 observation. Didapatkan bahwa konstanta sebesar 182,777 dengan koefisien UN sebesar negatif 11,5139. Bisa di next. Nah, berdasarkan output tadi, model yang dibentuk adalah sebagai berikut. IT sama dengan 182,777 minus 11,5139 UN IT ditambah dengan epsilon IT atau galat IT
dengan I bergerak dari 1 sampai 3 dan T bergerak dari 1 sampai 27. Dengan interpretasi untuk seluruh negara pada tingkat pengangguran yang sama, maka rata-rata indeks kompensasi per jam sebesar 182,777 dolar secara signifikan. Dan untuk seluruh negara, setiap kenaikan 1% tingkat pengangguran sipil akan menurunkan indeks kompensasi per jam sebesar 11,5139 dolar. Bisa di next. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.